Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini spesial ya, karena di sini akan ada eksperimen. Saya sendiri pun juga belum pernah mencoba, akan tetapi demi teman-teman pemula semua, saya akan mempraktekannya sendiri ya. Jadi tidak hanya teori, namun akan saya praktekkan. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana membuat cuka di awal-awal memproduksi tahu. Jadi kita tidak memakai cuka yang sudah ada, kan, tapi kita membuat cuka baru. Nah, bahan apa saja yang harus kita perlukan atau kita sediakan? Oke, nanti akan saya kasih tahu di video ini. Nah teman-teman, ini yang harus kita siapkan ya. Yang pertama yaitu tentunya pasti cuka mentah. Kalian bisa beli di toko roti ya. Di toko roti insya Allah ada cuka tahu. Kalaupun tidak ada, kalian bisa menggunakan cuka yang dijual di toko-toko yang lain. Misalkan cuka makan bisa memakai 1 botol, 2 botol atau 3 botol kecil, itu bisa. Akan tetapi di sini saya memakai cuka tahu ya, yang saya beli di toko bahan roti. Terus yang kedua yaitu blimbing ya teman-teman. Kalau di sini namanya blimbing uluh. Kalau di daerah kalian saya tidak tahu. Nanti ini akan saya padukan atau saya campur dengan cuka ini. Bukan berarti blimbingnya ini saya taruh ke cuka sini, tidak. Nanti kita ambil airnya, kita parut dan kita peras. Terus kemudian kita ambil airnya, kita tuangkan ke dalam air hangat, terus kemudian kita campur dengan cuka tahu ini. Nah, jadi yang harus disiapkan ini ya. Misalkan ada pertanyaan, Mas, kalau tidak pakai blimbing gimana Mas? Bisa nggak? Bisa. Mas, misalkan tidak pakai cuka gimana Mas? Pakai blimbing saja. Saya tidak menjamin. Kalau ada pertanyaan kembali, Mas, kalau tidak pakai cuka, tidak pakai blimbing, ya udah nggak usah produksi tahu ya. Oke. Nah, bercanda teman-teman. Nah, harus ada modal dong. Masa awal pembuatan produksi tahu kita nggak modal, kan ya lucu. Uang tahu produksinya itu kan menghasilkan. Jadi ini ya bahan yang harus kita siapkan, blimbing dan cuka mentah. Terus kemudian apalagi? Ada satu lagi yaitu air hangat. Saya sudah mempersiapkan air hangat 1 ember 25 literan ini ya. Ini air hangat yang saya ambil dari perebusan yang ada di sini sebelum kita masuki pati. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, dan sekali lagi saya belum pernah mempraktekkan ini sebelumnya. Saya hanya tahu teorinya. Jadi apabila nanti di akhir video hasil tahu tidak memuaskan ataupun rusak, maka jangan diikuti. Apabila berhasil menjadi tahu, boleh dicoba ya. Ini memang video ini saya peruntukkan untuk kalian para pemula yang mana rumah kalian itu jauh dari tempat produksi tahu, tidak memungkinkan untuk mencari cuka atau meminta cuka tahu yang sudah jadi. Kalau ini berhasil, kalian bisa mencoba ya. Kalau di dekat rumah kalian banyak produksi tahu, tempat produksi tahu, simple aja, langsung aja minta cuka yang sudah jadi seperti ini. Setelah digunakan produksi, kalian minta. Pasti
pasti boleh. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Maka dari itu saya mohon ikuti video ini dan tonton video ini sampai durasi full ya, karena ini video ataupun konten spesial. Nah teman-teman, ini sudah saya, maaf goyang-goyang, ini sudah saya peras ya, belimbing yang ada 5 biji atau 6 tadi sudah saya campur dengan air, saya peras. Terus ini saya ambil sarinya saja, nanti kita masukkan ke air hangatnya tadi, kemudian kita campur dengan kita tambah dengan cuka mentahnya ini. Dan ini untuk mencukai takaran kedelai 7 kilo teman-teman ya. Jadi menyesuaikan aja, nanti kalau misalkan kalian masanya itu 10 kilo per masaan ya, kalian tambahkan saja cuka dan belimbing uluhnya tadi. Nah teman-teman, di sini saya buang ya cuka yang sudah jadi. Jadi saya buang, nanti saya ganti dengan air hangat. Jadi cuka yang sudah jadi saya buang. Tapi nanti misalkan kalau jelek ya pastinya pertama itu kurang sempurna ya. Kalau tidak jadi tahu, nanti saya masih punya cuka ini buat persiapan atau antisipasi. Nah ini setelah kosong seperti ini, langkah selanjutnya air hangat dicampur dengan air dingin. Nah ini air hangatnya ya, nggak masalah air dingin dulu atau air hangat dulu, nggak masalah. Yang penting pas nanti buat pencukaan itu hangat ya, posisinya airnya itu masih hangat. Nah dan cuka-cuka di sini, yang sini buat antisipasi nanti ya, buat antisipasi nanti kalau sekiranya ini tidak jadi, belum jadi, saya gunakan cuka yang sudah jadi ini buat antisipasi saja. Tapi saya usahakan nanti tetap menggunakan yang kita buat sekarang ini ya. Semoga aja nanti langsung jadi. Nah jadi air sari dari belimbing tadi kita tuang ke dalam air hangatnya ini. Kabeh sor ngono lho. Ya. Terus air cukanya ini setengah aja, setengah gelas. Kan sama seperti 2 botol ya. Hop. Nah, oke, udah. Kita tutup kembali, kita sisihkan. Langsung kita campur dengan air dingin. Nah kita ambil dari situ. Jangan khawatir, ini pertama memang hasilnya kurang bagus ya, tapi kalau sudah digunakan lama-kelamaan akan bagus di tahu. Jadi butuh proses ya, enggak sekali digunakan jelek terus yang kedua langsung bagus, enggak teman-teman. Biasanya sampai beberapa kali pencukaan ya. Hangat. Nah oke, semoga satu ini nanti jadi ya. Nah lihat cukanya bening teman-teman ya, seperti air. Langsung kita gunakan untuk mencukai. Oke, saya ambil posisi yang bagus dulu. Nah kita ambil satu-satu. Saya ingatkan kembali, tonton videonya ini sampai selesai ya teman-teman. Takutnya kalian gagal paham kalau kalian skip nanti.
kita kasih satu-satu. Ini langsung kita cukai, langsung kita jadikan ya. Apakah segini sudah cukup untuk menggumpalkan pati yang takaran kedelainya itu 7 kilo atau masih kurang? Kita juga belum tahu, karena baru pertama kali ini kita mencoba cuka yang benar-benar kita buat sendiri ya. Dan cara pencukaannya pun masih sama, itu diaduk yang merata dan stabil. Nah, sekiranya kalau baru beberapa gayung kita ambil kok sudah ada penggumpalan, kalian bisa menambahkan air hangat di sini ya teman-teman. Jadi untuk memperlambat proses penggumpalan pada pati. Kan kalau terlalu cepat jadinya kan juga jelek. Biasanya saya menggunakan satu ember yang besar ini. Ini masih kurang teman-teman untuk mencukai satu masakan. Biasanya sambil saya beri yang bak sebelah sini, mana nggak kelihatan. Nah, bak ini satu, terus yang ini satu. Ini sudah ada penggumpalan. Oke, kita ambil dari sisi lain ya, di sebelah sana depan. Nah, ini sudah tampak sebenarnya teman-teman. Gumpalan-gumpalannya sudah tampak, akan tetapi mungkin di kamera belum terlalu jelas ya. Saya dekatkan. Ini sudah mulai menggumpal teman-teman. Jadi baru setengah ember tadi yang besar dengan campuran cuka yang telah saya sebutkan di awal video tadi dan campuran belimbing uluhnya, ini sudah mulai menggumpal. Tapi kita juga belum bisa memastikan apakah bagus atau tidaknya tahunya. Maka dari itu kalian simak video ini sampai selesai. Nah, gimana? Sudah tampak ya di kamera ya? Ini kalian saksikan terus. Dan kalau ini berhasil, kalian bisa mempraktekkannya ya. Misalkan rumah kalian jauh dari tempat produksi tahu, kalian bisa memakai cara ini, membuat cuka sendiri.
Kalau di dekat rumah kalian banyak yang memproduksi tahu, ya kalian minta saja. Karena kalau ini tidak jadi teman-teman, kalian rugi satu masakan. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya harga kedelai saat ini sedang naik kembali, maka harus pinter-pinter mengambil keputusan teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi. Ini masih memakai cuka yang sama tadi ya. Nanti dikirain saya skip. Nah, masih bening loh. Jadi nggak ada manipulasi video ya. Ini benar-benar saya lakukan. Dan tentunya ini saya lakukan untuk kalian para pemula khususnya ya, yang bingung mau cari cuka jauh, buat sendiri tidak tahu caranya. Seperti ini caranya. Nah, kelihatan ya gumpalannya. Nanti kita habiskan cuka yang ada di situ. Nah, wis dadi. Ini masih kurang teman-teman. Kita tambahi sedikit lagi. Berarti untuk mencukai berhasil teman-teman ya. Bisa kita katakan 100% ini berhasil. Loh, mudah. Nggak tahu teman-teman. Ini sudah naik ke atas, mengaduk. Ini gumpalannya bagus teman-teman. Wes rapopo. Jadi ini sudah selesai. Berarti nanti tinggal kita lihat hasil dari tahunya ya. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu karena durasinya ini sudah sangat panjang sekali. Nanti hasil dari tahunya akan saya buatkan video part 2-nya ya. Ini sekali lagi ini sudah jadi. Berarti langsung bisa kita gunakan untuk memproduksi tahu yang berikutnya. Jadi yang ini dan yang lainnya kita gunakan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton dan tunggu video part 2-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.